Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami StarMed. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai trik menjawab soal numerik hitung cepat untuk persiapan tes CPNS dan kedinasan tahun 2023. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Diketahui X tambah Y sama dengan 5 dan X kali Y sama dengan 6. Nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah. Perhatikan langkah-langkah untuk cara penyelesaiannya. Pertama, perhatikan yang diketahui di soal sini. Pertama, itu ada X ditambah Y, nilainya sama dengan 5. Sekarang tugas kita, bagaimana caranya dari bentuk ini, itu akan muncul bentuk X kali Y. Nah, caranya itu tinggal kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Bagian kiri kita kuadratkan, begitu juga dengan bagian kanan juga harus kita kuadratkan. Lanjut. X tambah Y yang dikuadratkan itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. Ini hasil dari bentuk X tambah Y yang dikuadratkan. Lalu, sama dengan 5 kuadrat hasilnya 25. Selanjutnya, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2 kali. Untuk X kali Y nilainya sudah ada yaitu sama dengan 6. Lalu dia sama dengan 25. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali 6 hasilnya 12 sama dengan 25. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Lalu positif 12 pindah ke kanan. Tanda sama dengan jadinya negatif 12. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 kurang 12 hasilnya 13. Perhatikan, yang ditanya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga jawabannya di sini yaitu 13. Maka pilihan jawaban yang benar yaitu tentunya adalah D. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut kita masuk ke soal yang kedua. Jika X sama dengan akar dari 6,78 dan Y sama dengan akar dari 3,23, maka nilai dari dalam kurung X tambah Y dikali dalam kurung X kurang Y adalah. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Perhatikan bentuk X ditambah Y dikalikan dengan X kurang Y. Ini merupakan salah satu sifat dari pemfaktoran. Ya kan? Nah, jika kita ketemu bentuk perkalian seperti ini, yang angkanya sama, di sini ada X, di sini juga ada X, lalu di sebelahnya ada Y, di sebelahnya juga ada Y. Angka-angkanya sama. Yang membedakan cuma tanda positif dan negatif saja. Nah, jika ketemu bentuk ini, maka hasilnya nanti itu, angka depan kita kuadratkan, berarti X kuadrat, lalu dikurang. Ingat, selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Ambil lagi angka belakangnya, juga kita kuadratkan. Sehingga hasil kali dari bentuk yang di depan sini yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat saja. Selanjutnya sama dengan X kuadrat. Perhatikan nilai X sudah ada di sini yaitu akar dari 6,78 tutup kurung dikuadratkan karena sini dia dikuadratkan. Lalu dikurang. Begitu juga dengan Y. Y nilainya sudah ada. Akar dari 3,23 tutup kurung dikuadratkan. Lanjut sama dengan tanda akar diberi kuadrat, maka hasilnya itu yang di dalam tanda akar ini. Langsung saja 6,78. Lalu dikurang. Akar diberi tanda kuadrat, maka jawabannya yang di dalam tanda akar ini. 3,23. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan saja. 6,78 dikurangkan dengan 3,23. Nah, perlu diingat. Untuk penjumlahan dan juga pengurangan pecahan desimal atau bilangan berkoma seperti ini, tanda komanya itu harus sejajar. Nah, kalau sudah sejajar, baru boleh kita operasikan. Caranya, 8 kurang 3, berarti kan hasilnya 5. Lalu 7 kurang 2, hasilnya juga 5, lalu tanda komanya turun. 6 kurang 3, hasilnya 3, maka jawabannya yaitu 3,55 maksud kami. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu tentunya adalah E. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3.
Jika 212 PQ dikurang 4 sama dengan 336, maka 848 PQ sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. 212 PQ dikurang 4 sama dengan 336. Lanjut. 212 PQ sama dengan 336. Perhatikan, negatif 4 kalau pindah ke kanan, jadinya positif 4. Negatif, pindah ke kanan, nyebrang tanda sama dengan. Oke, dia nyebrang sama dengan, berarti tandanya berubah. Negatif jadi positif. Lanjut, 212 PQ sama dengan 336 ditambah 4, kita peroleh hasilnya 340. Perhatikan, di sini bentuknya 848, sedangkan di sini 212. Bagaimana caranya 212 ini agar menjadi angka 848? Tentunya dikali dengan 4. Jika angka depan sini akan kita kalikan dengan 4, maka semua angka di sini harus juga kita kalikan dengan 4. Tidak boleh angka di depan sini saja, harus semua angka yang kita kalikan. Nah, sehingga jadinya sekarang perhatikan, 212 dikali 4 hasilnya 848 PQ. Sama dengan 340 dikali 4, kita peroleh hasilnya 1360. Sehingga nilai dari 848 PQ itu sama dengan 1360. Sehingga pilihan jawaban yang benar di sini yaitu A. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Dalam kurung 1 dikurang 1 per 2 tutup kurung dikali. Dalam kurung 1 dikurang 1 per 3 dikali. Dalam kurung 1 dikurang 1 per 4 dikali. Dan seterusnya sampai dengan dikali. Dalam kurung 1 dikurang 1 per 2017. Sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ini bentuknya susah, kelihatannya susah, namun sebenarnya sangat bahkan paling mudah. Perhatikan di sini. 1 dikurang 1 per 2. Caranya perhatikan 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu dikurangkan dengan 1. Hasilnya 1 dan penyebutnya masih tetap sama. Yaitu 2. Lalu dikali. Perhatikan untuk angka di sebelahnya. 3 kali 1 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Penyebutnya di sini tetap sama yaitu 3. Lalu dikali lagi. 4 kali 1 hasilnya 4. 4 kurang 1 hasilnya 3. Untuk penyebutnya tetap sama yaitu 4. Lalu dikali lagi. Seterusnya sampai dengan, perhatikan. 1 dikali 2017 hasilnya 2017. Dikurangkan dengan 1 hasilnya 2016. Per di bawahnya 2017. Perhatikan, sama dengan. Perhatikan bentuk perkalian ini. Nah, kalau kita lihat antara angka di atas dengan angka di bawah itu kan habis dibagi. Perhatikan, sini habis dengan sini, sini juga habis dibagi. Nah, bagian sini tentunya nanti akan habis bagi dengan angka sini. Begitu juga perhatikan, atas, bawah, atas, bawah. Di sini, angka atas juga akan habis dengan angka di bawah sini nanti. Maka kalau kita lihat angka yang tinggal di sini, di atas ada angka 1, dan di bawah ada angka 2017. Maka jawabannya yaitu 1 per 2017. Pilihan jawaban yang benar di sini tentunya adalah D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, biar benar-benar paham sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 5. Hasil dari 2099 ditambah 1089 ditambah 299 ditambah 175 dikurang 2096 dikurang 1086 dikurang 296 dikurang 172 sama dengan. Perhatikan trik untuk penyelesaian soal seperti ini. Nah, caranya itu kalau kita langsung saja operasikan penjumlahan lalu nanti dikurangkan itu nanti akan sulit. Dan akan memakan waktu yang cukup lama. Cara termudahnya kita kelompokkan. Perhatikan. Pertama, ambil angka sini. 2099 lalu dikurangkan dengan angka sini. Dikurangkan dengan 2096. Lalu ditambah, perhatikan, 1089 kita kurangkan dengan angka sini. 1086. Lalu ditambah lagi, ambil lagi angka sini. 299 kita kurangkan dengan angka bagian sini.
296. Lalu ditambah lagi. Ambil lagi angka terakhir, 175. Kita kurangkan dengan angka terakhir di sini. 172. Sama dengan, perhatikan. 2099 dikurangkan dengan 2096 itu hasilnya 3. Ditambah, untuk angka bagian sini. 1089 dikurang 1086 hasilnya juga 3. Ditambah lagi. 299 dikurang 296 hasilnya juga 3. Dan angka terakhir, 175 dikurang 172, ternyata hasilnya juga sama dengan 3. Dan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, kita perolehlah hasilnya itu sama dengan 12. Maka, pilihan jawaban yang benar di sini, yaitu C. Lanjut ke soal yang nomor 6. Dalam kurung, 876 ditambah 345 yang dikuadratkan, ditambah dalam kurung 876 dikurang 346 yang dikuadratkan per di bawahnya dalam kurung 876 dikali 876 ditambah 346 dikalikan dengan 346. Oke, perhatikan di sini. Kalau kita lihat angka-angkanya sama, ya kan? Kalau banyak angka yang sama seperti ini, tinggal kita misalkan saja. Perhatikan, kita misalkan. Yang 800 maksud kami, 876 itu kita misalkan dengan A. Lalu yang 345 kita misalkan sebagai B. Maka jika angka-angka di sini kita gantikan dengan parabel A dan B, sehingga jadinya sekarang, perhatikan, A ditambah B dikuadratkan, ditambah A kurang B yang dikuadratkan, per di bawahnya A kali A ditambah B kali B. Sama dengan bentuk atau hasil dari A tambah B yang dikuadratkan, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini dia hasil yang di depan sini. Lalu ditambah yang di sebelahnya lagi, A kurang B yang dikuadratkan. Itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangkan dengan 2AB, lalu ditambah dengan B kuadrat. Ini hasil untuk bagian di sebelahnya sini. Per di bawahnya, perhatikan, A kali A hasilnya A kuadrat, lalu ditambah B kali B hasilnya B kuadrat. Selanjutnya perhatikan, positif 2AB dikurangkan dengan 2AB habis atau 0. Maka yang tinggal di sini perhatikan, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah yang di sebelahnya juga sama, A kuadrat ditambah B kuadrat. Per di bawahnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut sama dengan, perhatikan ini kan angkanya sama nih. Ingat, kalau P ditambah P itu nilainya berapa? 2P. Maka kalau A kuadrat ditambah B kuadrat ditambahkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu hasilnya adalah 2 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Per di bawahnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Atas bawah ada yang sama? Yang sama tentunya habis dibagi. Yang tinggal tentunya cuma angka 2 saja. Maka hasil dari soal nomor 6 di sini yaitu sama dengan 2. Dan pilihan jawaban yang benar di sini adalah D. Selanjutnya ke soal yang nomor 7. 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 5 sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. 1 per 1 kali 2 hasilnya 2, lalu ditambah 1 per 2 kali 3 hasilnya 6, lalu ditambah 1 per 3 dikali 4 hasilnya 12, lalu ditambah 1 per 4 kali 5 hasilnya 20 sama dengan. Perhatikan penjumlahan pecahan biasa yang beda penyebut. Nah, tentunya cara termudahnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Perhatikan di sini. Adapun KPK dari 2, 6, 12, dan 20 itu sama dengan 60. Nah, bagi yang masih bingung dengan cara cepat ataupun trik cepat menentukan nilai KPK, itu silakan cek di video kami sebelumnya, klik saja di pencarian YouTube, trik cepat ataupun cara mudah untuk menentukan nilai KPK matematika hebat. Nanti akan keluar videonya nanti. Oke? Nah, lanjut.
KPK dari 2, 6, 12, dan 20 itu adalah 60. Nah, selanjutnya, perhatikan. 60 dibagi dengan 2. Hasilnya 30. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya 30. Lalu ditambah. Selanjutnya, 60 dibagi 6 itu hasilnya 10. Lalu 10 dikalikan dengan angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya tetap 10. Lalu ditambah lagi. 60 dibagi 12, hasilnya 5, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 1. Kita peroleh hasilnya 5. Lalu terakhir ditambah 60 dibagi 20, hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya tetap 3. Lanjut sama dengan 30 ditambah 10, hasilnya 40, ditambah 5 hasilnya 45, ditambah 3 hasilnya 48. Ya kan? 48. Per di bawahnya 60. Perhatikan jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Selanjutnya sama dengan 48 per 60 ini kan masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Nah, biar mudah itu sama-sama kita bagi 6. Ya kan? 48 dibagi 6 hasilnya 8. Sedangkan kalau 60 dibagi 6 hasilnya 10. Dan 8 dibagi 10 tentunya hasilnya sama dengan 0,8. Sehingga pilihan jawaban yang benar di sini adalah E. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. 6 pangkat 5 ditambah 6 pangkat 5 ditambah 6 pangkat 5 ditambah 6 pangkat 5 ditambah 6 pangkat 5 terakhir ditambah 6 pangkat 5 sama dengan. Perhatikan cara ataupun trik cepatnya. Nah, kita lihat di sini dia penjumlahan angka yang sama. Ada berapa angka yang sama di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang sama. Maka sini kita tulis 6, oke, dikali dengan angka yang sama tadi, yaitu 6 pangkat 5. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 6 ini kalau tidak ditulis pangkatnya itu artinya ada pangkat 1. Nah, selanjutnya lagi, ingat sifat perkalian eksponen atau perpangkatan. Jika bilangan pokoknya sama, dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Sehingga jenis sekarang itu 6 pangkat 1 ditambah pangkat 5. Sama dengan 6 pangkat 1 ditambah pangkat 5 hasilnya pangkat 6. Sehingga jawabannya yaitu adalah 6 pangkat 6, yaitu bagian D. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 9. 3 per 5 dikurang 40% ditambah 0,24 dikali 2, 1 per 2 sama dengan. Nah, perlu diingat. Untuk trik penyelesaian soal seperti ini, karena soal ini paling sering muncul pada saat tes. Oke, baik pada saat tes CPNS, kedinasan, bahkan untuk BUMN juga sering keluar soal-soal seperti ini. Nah, perhatikan caranya. Langkah pertama, kita robah bentuk angka di sini yang ada di soal ini ke dalam satu bentuk saja. Boleh ke dalam bentuk pecahan biasa, boleh juga ke dalam bentuk pecahan desimal atau berkoma, terserah mana yang mudah rasanya. Kali ini kita robah saja ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Oke, perhatikan caranya. 3 per 5. Perhatikan cara merubahnya, 3 per 5. Bagaimana caranya penyebutnya ini harus dalam bentuk angka 10, maka harus kita kali 2. Kalau di bawah kali 2, maka angka di atas juga harus dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6, per 5 kali 2 hasilnya 10. Dan 6 bagi 10 hasilnya 0,6. Oke, selanjutnya, untuk 40%. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka 40% sama artinya dengan 40 per 100. Sama-sama coret nolnya 1. Sehingga jadinya itu 4 per 10. Dan 4 dibagi 10 hasilnya 0,4. Untuk yang 0,24 tetap karena dia sudah bentuk pecahan desimal. Selanjutnya yang 21 per 2. Perhatikan. 2 kali 2, 4. Ditambahkan dengan angka di atasnya 1 hasilnya 5. 5 per 2. Ingat, kalau pecahan biasa, kita rubah ke dalam pecahan desimal, itu bagian bawah ini harus dalam bentuk angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya mana yang bisa nantinya. Tentunya 2 ini bisanya dibuat jadi angka 10 dengan cara dikali 5. Perhatikan.
2 kali 5 hasilnya 10, maka angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama. 5 kali 5 kali 5 hasilnya 25. Dan 25 dibagi 10 hasilnya 2,5. Sekarang dia sudah dalam bentuk pecahan desimal semuanya. Maka kita kembalikan ke soal. Perhatikan. Ya ini kita rubah menjadi 0,6. Lalu dikurang. Yang ini 40% nilainya tadi 0,4. Lalu ditambah 0,24 lalu dikali dengan yang ini tadi hasilnya berapa? Yaitu 2,5. Selanjutnya perhatikan. Nah sekarang ada bentuk pengurangan, ada bentuk penjumlahan, ada bentuk perkalian. Maka kita selesaikan bentuk perkalian terlebih dahulu. Perhatikan. Sama dengan 0,6 dikurang. Kalau ini boleh kita selesaikan juga ini. 0,6 dikurang 0,4. Berapa hasil 0,6 dikurang 0,4? Itu hasilnya adalah 0,2. Perhatikan 0,2 baru ditambahkan dengan hasil kali seperti yang bagian sini. 0,24 dikali dengan 2,5 itu kita peroleh hasilnya 0,6. Terakhir tinggal kita jumlahkan saja. 0,2 ditambah 0,6 hasilnya 0,8. Sehingga pilihan jawaban yang benar di sini adalah D. Ingat sekali lagi, trik ataupun cara penyelesaian soal seperti ini, rubah saja semua angka yang ada di soal ini ke dalam satu bentuk saja. Boleh ke dalam bentuk pecahan biasa semua angka yang ada di sini, atau boleh juga semua angka kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Baru setelah itu bisa kita operasikan. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal nomor 10. Untuk soal terakhir di sini, kita diminta untuk mengurutkan pecahan yang ada di soal ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Perhatikan. Nah, cara penyelesaiannya sama halnya dengan soal yang nomor 9 tadi. Langkah pertama, itu kita rubah terlebih dahulu angka-angka yang ada di soal ini ke dalam satu bentuk saja. Boleh ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma, boleh juga ke dalam bentuk pecahan biasa, atau bahkan boleh juga ke dalam bentuk persen, karena di sini ada persen. Yang jelas, bentuknya harus dalam bentuk satu saja, satu bentuk saja. Oke, perhatikan. Di sini biar mudah, karena sudah menunggu bentuk desimal dua angka sini, maka tinggal kita rubah saja yang dua buah angka ini ke dalam bentuk bilangan berkoma atau desimal. Perhatikan. 0,2, selanjutnya yang 2 per 4. 2 per 4 ini kan nilainya sama dengan 1 per 2, sama-sama bagi 2, ya kan? 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. 1 per 2 itu nilainya sama dengan 0,5, ya kan? Lanjut, yang 5%. 5% itu artinya 5 per 100. Ingat persen itu per 100. Dan 5 dibagi 100 itu nilainya adalah 0,05. Makanya kita tulis 0,05. Selanjutnya 0,25. Nah, sekarang tinggal kita urutkan saja. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Mana yang paling besar di sini? Tentunya ini yang pertama. Oke, 0,5. Selanjutnya, ini dia 0,25. Selanjutnya lagi, ini dia urutan yang ketiga. Terakhir 0,05, ini urutan keempat. Perhatikan urutannya. 0,5 ini untuk nilai berapa apa tadi? Yaitu bagian sini. 1 per 2. Itu yang paling awal atau paling depan. Selanjutnya urutan yang nomor 2 itu angka 0,25. 0,25. Urutan ketiga yaitu 0,2. Tentunya urutan terakhir yaitu 5%. Nah, mana pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita di sini? Perhatikan. Yang pertama, bukan 1 per 2, tapi 2 per 4. Oke, perhatikan 2 per 4. Salah tulis. 2 per 4 yang pertama. Lalu 0,25, lalu 0,2, dan terakhir 5%. Maka jawaban yang benar ini adalah C. Oke, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Ingat sekali lagi. Untuk penyelesaian soal nomor 9 dan juga soal nomor 10, itu langkah awal atau langkah pertama kita rubah angka yang ada di soal itu ke dalam satu bentuk saja. Boleh ke dalam bentuk pecahan desimal, boleh juga ke dalam bentuk pecahan biasa, mana yang mudah rasanya. Insya Allah jawaban akhirnya pasti sama. Demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.